Hai hai hai, selamat datang di Mantengin Film. Kali ini aku akan mereview film yang berjudul Pinocchio, di mana di sini Gepetto sedang makan di warung makan kawannya yang diberikan secara gratis karena kawannya itu tahu kalau Gepetto itu tak punya uang. Balik dari makan gretong, Gepetto melihat kereta teater boneka. Dia mencoba untuk melihatnya dan akhirnya dia terinspirasi untuk membuat boneka kayu sendiri. Dia pun lantas pergi ke rumah kawannya dan mendapatkan kayu untuk membuat boneka yang akan dinamai Pinocchio. Dapat kayu gratis lagi, asik. Malamnya Gepetto mulai memahat kayu itu menjadi bentuk anak kecil. Dan ternyata boneka itu hidup dan bisa berbicara. Mi senti? Tuo babbo, ecco, di babbo. Babbo. Saking bahagianya, Gepetto keluar rumah dan memberitahu para tetangga karena dia kini menjadi seorang ayah. Gepetto pun menggunting selimut dan menjahitnya menjadi baju untuk Pinocchio. Bahagia kali lah. Questo sei te, Pinocchio, ti piace? Gepetto pun mengajari Pinocchio cara berjalan, tapi dia malah kabur. Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio yang dikejar anjing pun masuk rumah dan mengunci pintunya. Dia pun dinasihati jangkrik untuk bersikap baik pada ayahnya. Tapi Pinocchio nggak suka dan melemparnya dengan palu. Pinocchio yang kesal pun duduk dan tertidur di depan tungku api. Saat Gepetto datang, tanpa sadar kaki Pinocchio telah habis terbakar. Vuol dire non c'è più le gambe. Più veloce! Pinocchio, ecco il babbo, Gepetto pun menolong Pinocchio dan Pinocchio pun memohon untuk dibuatkan kaki yang baru. Malamnya Pinocchio diminta Gepetto untuk bersekolah. Esoknya Gepetto pergi untuk membeli buku ABC. Karena nggak punya uang, dia pun menjual baju miliknya untuk diganti dengan buku ABC. Saat berangkat ke sekolah, Pinocchio lebih tertarik dengan teater boneka. Sampai di depan sekolah, Gepetto yang mengantarnya pun pulang dengan perasaan senang kalau Pinocchio akhirnya bersekolah. Bukannya masuk ke sekolah, tapi Pinocchio pergi berlari ke teater boneka dan menjual buku ABC miliknya untuk membeli tiket masuk teater boneka itu. Pinocchio pun sangat senang menonton teater itu, tapi dia ternyata diculik sama pemilik teater tersebut. Succede! Tu vieni con me, via! Gepetto yang tidak menemukan Pinocchio di sekolah pun akhirnya mencarinya. Dan ternyata Pinocchio ikut pergi bersama rombongan teater boneka itu. Gepetto pun bertekad akan terus mencari Pinocchio sampai ketemu. Di tempat lain, Pinocchio dan kawannya akan dibakar sebagai pengganti kayu bakar pun dibebaskan karena kebaikan hati Pinocchio dengan mencium pemilik teater yang membuat dia senang dan terharu. Alhamdulillah nggak jadi kayu bakar mereka. Esoknya Pinocchio bercerita tentang kondisi ayahnya yang miskin. Pemilik teater yang mendengar hal itu pun memberikan 5 koin emas untuk Pinocchio dan menyuruhnya agar segera pulang ke ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Pinocchio bertemu dengan si musang dan si kucing yang licik, yang berniat untuk mengambil koin emas milik Pinocchio. Mereka pun berbohong dengan menjadi teman Pinocchio dan mengatakan kalau koin emasnya ditanam akan tumbuh menghasilkan lebih banyak koin emas, dan dengan polosnya Pinocchio pun percaya pada mereka. Malamnya Pinocchio dikejar-kejar perampok yang akan merampok koin emas miliknya.
Saat dia meminta tolong ke seseorang, tapi tidak ada yang mau menolongnya, dan berakhir dengan Pinocchio digantung semalaman di pohon. Oh, kasihannya. Esoknya Pinocchio ditolong oleh si tikus putih dan dibawa ke rumah peri. Saat disuruh minum obat, Pinocchio pun menolaknya. Pinocchio pun ditakut-takuti sama si peri dengan dibawakan peti mati. Karena merasa ketakutan, akhirnya Pinocchio pun mau meminum obatnya itu. Pinocchio pun bercerita ke peri tentang semua yang dia alami, tapi karena dia berbohong, dan kebohongannya itu pun membuat hidungnya memanjang. Pinocchio pun berpisah dengan si peri, dan dalam perjalanan pulang, Pinocchio bertemu lagi dengan si musang dan si kucing yang licik. Dan dengan polosnya, Pinocchio pun mengikuti mereka dan menanam koin emas miliknya. Saat Pinocchio pergi untuk mengambil air, dan setelah selesai mengambil air, Pinocchio pun buru-buru kembali, dan ternyata si musang dan si kucing yang licik itu pun sudah tidak ada. Mereka mencuri koin emas milik Pinocchio. Pinocchio yang merasa ditipu itu pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ayahnya. Sampai di rumah, Pinocchio yang tidak mendapati ayahnya pun diberitahu tetangganya kalau Geppetto pergi mencari Pinocchio walaupun sampai menyeberangi lautan. Pinocchio pun pergi ke laut dan berenang mencari ayahnya, tapi dia terdampar dan ditolong oleh peri. Pinocchio pun terkejut melihat peri yang tumbuh dewasa, dan Pinocchio pun ingin tumbuh dan menjadi anak manusia. Akhirnya peri menyuruh Pinocchio untuk pergi bersekolah dan menjadi anak yang baik. Diventerò un bambino come tutti gli altri. Pinocchio akhirnya pergi ke sekolah, tapi di tengah-tengah pelajaran, kawan Pinocchio membuat gaduh dan melarikan diri dari sekolah. Pinocchio melihat hal itu pun ikut-ikutan pergi kabur bersama kawannya itu. Peri yang mengetahui hal itu tidak mengizinkan Pinocchio masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, Pinocchio pun mulai rajin bersekolah dan menjadi murid yang pintar. Peri pun akhirnya akan mengadakan pesta perayaan untuk Pinocchio yang akan menjadi seorang anak kecil. Pinocchio yang senang pun pergi bergegas memberitahu temannya dan mengundangnya untuk pergi ke pesta. Tapi temannya itu pun menolaknya karena dia akan pergi ke tempat di mana dia bisa bebas bermain dan bersenang-senang. Pinocchio yang mengantar temannya itu pun dibujuk untuk ikut juga bersama mereka. Ya, dan akhirnya Pinocchio pun ikut rombongan itu. Dan mereka pun akhirnya sampai di tempat di mana anak-anak bebas bermain dan bersenang-senang. Malamnya mereka pun tidur dan beristirahat. Esoknya Pinocchio dan temannya dikagetkan dengan keanehan yang terjadi pada mereka. Ma che hai? Che sta succedendo? La mano. Aiuto! Mereka pun berubah menjadi seekor keledai. Saat mereka dijual, Pinocchio dibeli oleh pemilik sirkus dan dipaksa melakukan pertunjukan melompat di lingkaran api. Del mondo insieme per portare il cerchio di signore e signori. So che e due, e tre. Non può inciampare, portatelo via, portatelo via. Karena gagal, Pinocchio pun dibuang ke laut.
Karena keajaiban, akhirnya Pinocchio berubah kembali menjadi Pinocchio boneka. Dia pun pergi berenang ke tengah laut dan akhirnya dia ditelan oleh seekor paus raksasa. Di dalam perut paus, Pinocchio bertemu dengan seekor ikan tuna yang malang. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Pinocchio melihat cahaya dan berlari menghampirinya. Dan cahaya itu ternyata ayahnya. Pinocchio! Pinocchio! Cercato dappertutto. Ayahnya pun bercerita dan mengatakan kalau dia akan tinggal di dalam perut paus bersama Pinocchio. Tapi Pinocchio menolaknya dan mengajak ayahnya untuk keluar dari perut paus. Mereka berdua pun pergi berjalan keluar, tapi saat mau keluar ayahnya ragu akan selamat karena dia tidak bisa berenang. Tapi Pinocchio meyakinkan ayahnya kalau dia akan menjaga ayahnya. Akhirnya mereka berdua berenang keluar dan dibantu ikan tuna yang ikut keluar dari perut ikan paus. Mereka bertiga pun berenang sampai ke pinggir pantai. Pinocchio pun mengucapkan terima kasih ke ikan tuna. Mereka pun pergi dan menemukan rumah kosong untuk mereka tinggali. Saat istirahat, Pinocchio menyadari kalau ayahnya sakit dan bergegas pergi ke tempat penggembala domba untuk meminta susu. Penggembala itu pun memberinya susu, tapi dengan syarat Pinocchio harus bekerja dengannya. Dan sejak saat itu, Pinocchio pun mulai bekerja di tempat penggembala dan mendapatkan upah 10 sen per harinya. Saat perjalanan pulang, Pinocchio pun bertemu dengan si musang dan si kucing yang licik itu dan mencoba untuk menipu Pinocchio untuk kedua kalinya. Pinocchio yang menyadari itu pun pergi meninggalkan mereka. Malamnya Pinocchio diperbaiki oleh Gepetto karena Pinocchio sudah mulai retak-retak. Esoknya saat tengah menggembala domba, Pinocchio dihampiri oleh peri. Karena Pinocchio sudah berubah menjadi anak baik dan lebih bijaksana, Pinocchio pun akhirnya berubah menjadi anak manusia. Menyadari perubahan pada dirinya, Pinocchio pun bergegas berlari menghampiri ayahnya. Dan film pun selesai. Pinocchio!